Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Rama Puja Julian dari SMA Negeri 4 Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dengan nomor UKG 201999524205 dan nomor induk mahasiswa PPG 21003921810029. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik bimbingan klasikal dengan topik bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Kalau Silakan, Pak. baiklah, dalam pertemuan kali ini marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Sofi, Yuyun, Cynthia, Natasha, Haikal, sakit. Ada suratnya? Sakit apa? Agar tidak mengantuk nantinya dalam mengikuti kegiatan kita pagi hari ini. Nah, silakan berdiri dulu semuanya. Kita akan mengadakan ice breaking. Ya, nanti misalkan Ibu sebutkan hidung, silakan di tangannya di hidung. Misalnya Ibu sebutkan kepala, tangannya di kepala. Konsentrasinya ya, kepala, hidung. Oke, terima kasih. Ternyata anak-anak semua masih semangat. Silakan dulu. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kegiatan bimbingan klasikal, yang mana pada pagi hari ini topik yang akan kita bahas yaitu topik mengenai bullying. Nah, kemudian adapun tujuan dari topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah yang pertama, agar kita bisa mencegah dari tindakan bullying yang pernah terjadi di sekolah kita. Nah, kemudian agar kita bisa menganalisis apa-apa saja yang menjadi penyebab dari tindakan bullying tersebut. Nah, kemudian agar kita bisa merumuskan di sini, merumuskan dari analisis yang telah kita yang terakhir, agar kita bisa mengatasi dari penyebab munculnya tindakan bullying tersebut. Oke, adapun langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama, nanti Ibu akan memberikan persepsi kepada anak-anak mengenai tindakan bullying. Nah, yang kedua, nanti kita akan mengadakan diskusi kelompok. Ibu akan membagikan anak-anak menjadi 3 kelompok, nanti akan mendiskusikan suatu kasus yang akan Ibu tampilkan nanti di depan. Nah, kemudian kegiatan kita yang ketiga adalah kita menganalisis dari hasil sebuah video yang akan Ibu tayangkan nantinya. Terakhir, nanti ada lembaran evaluasi akhir yang akan diisi oleh anak-anak semuanya. Paham? Nah, kemudian kegiatan kita pada hari ini akan berlangsung selama 40 menit ke depan atau selama 1 jam pelajaran. Paham? Nah, mengapa Ibu memberikan topik mengenai bullying? Karena pada minggu yang lalu telah terjadi tindakan bullying di sekolah kita. Nah, di sini kita akan mencari penyebab apa sebenarnya menjadi penyebab dari tindakan bullying tersebut. Apa saja faktor yang mempengaruhi dari tindakan bullying tersebut. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini? Siap. Oke, kita
masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap inti. Nah, di sini Ibu akan meminta persepsi anak-anak semua mengenai tindakan bullying. Untuk persepsi pertama, ini bagaimana pendapat Anda tentang perilaku bullying? Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Ya, silakan Maharani. Kita berdiri. Pendapat saya tentang bullying, yaitu bullying tindakan di mana merusak tekanan bagi anak yang menjadi korban bullying, dan perilaku ini membuat anak bisa membuat tekanan mental ataupun psikologis. Nah, kemudian pernahkah Anda melihat tindakan bullying secara langsung? Pernah? Siapa? Oh ya, silakan. Pernah melihat sekelompok orang menghina suku agama seseorang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sikap Anda jika melihat ada seseorang atau sekelompok orang yang sedang melakukan tindakan bullying? Siapa yang mau memberikan pendapat? Namanya siapa? Sikap saya adalah pergi menolong korban dan menyelesaikan masalahnya atau masalah yang memberikan pengarahan terhadap yang melakukan bullying tersebut. Oke. Yang terakhir menurut Anda dampak dari perilaku bullying untuk kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Ya, silakan ya. Menurut pendapat saya, dampak dari perilaku bullying yaitu dapat merusak mental seseorang atau korban dari perilaku bullying tersebut. Lalu seperti yang sering kita ketahui, banyak terjadi bunuh diri pada orang-orang yang merupakan korban dari perilaku bullying tersebut, dan hal itu tentu saja dampak yang sangat fatal untuk korban. Terima kasih kepada anak-anak semuanya telah menyampaikan persepsi awal mengenai tindakan bullying. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu kasus tentang tindakan bullying yang pernah terjadi. Nah, di sini Ibu akan membentuk anak-anak menjadi 3 kelompok. Caranya silakan berhitung dari sini 1, 2, 3, nanti disambung lagi, diulang dari 1, 1, 2, 3 seperti itu. Dari Maharani 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, belakang kelompok 3. Silakan. Sudah duduk per kelompok masing-masing? Oke, Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok, ya. Oke, tugas tadi kita akan membahas mengenai suatu kasus tindakan bullying yang telah terjadi di sini, telah terjadi kepada anak Ayu Ting Ting. Siapa yang di sini tahu sama Ayu Ting Ting? Tahu semua? Tahu. Nah, di sini kasusnya telah terjadi kepada anak Ayu Ting Ting. Jadi anak Ayu Ting Ting mendapatkan bullying dari para netizen di sini. Ini bullyingnya melalui medsos, media sosial. Nah, tugasnya di sini silakan dianalisis kasus yang telah terjadi, kemudian apa penyebab dari kasus tersebut, kemudian jenis tindakan bullying apa yang terjadi di dalam kasus tersebut. Nah, selanjutnya apa dampak dari tindakan bullying ini terhadap para pelaku? Nah, silakan dilakukan diskusi kelompok. Nanti kita akan mengadakan diskusi kelompok. Nanti tiap kelompok mewakili 3 orang untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Paham? Silakan lakukan diskusi kelompok. Saya
dari peserta dan anggota kelompok. Nanti yang akan tampil duluan di depan kelas adalah kelompok 1, perwakilannya saja. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan menampilkan hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema tentang yang dibahas oleh Baik, kami akan membahas hasil diskusi dengan artikel yang telah ditampilkan tadi. Yang pertama, penyebab yang bisa kami ambil yaitu penyebabnya bisa saja hanya iseng yang dianggap sendiri sebagai keluarga atau korban bullying. Bagi anak yang pendapat tentang bullying itu bagi anak yang penting bisa jadi psikologis sehingga bisa merasa tertekan dan trauma. Walaupun bullying itu di medsos, yang namanya bullying harus dihapuskan karena merusak mental maupun psikologis. Dari hasil diskusi kami, apakah ada pertanyaan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Amaisari. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah pada perilaku bullying terdapat hal positif yang dapat kita ambil untuk introspeksi diri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rezi. Hal positif bisa kita ambil bullying tersebut, hal yang kita sebagai korban bullying itu kita bisa mengambil itu sebagai introspeksi diri kita agar menjadi hal yang lebih baik ke depannya. Baiklah, itu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Sekali itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang bullying. Yang akan dibacakan oleh Rasa. Dan ini kok baca nggak? Baiklah, hasil diskusi kelompok kami. Bullying di sini terjadi karena perundungan di media sosial. Bisa saja hal tersebut disebabkan hanya iseng atau bercanda semata. Namun, tetap saja hal tersebut merupakan tindakan yang terpuji karena sedikit banyaknya akan memberikan dampak kepada korbannya. Apalagi korbannya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apakah bullying termasuk pelanggaran HAM? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica, yaitu apakah bullying termasuk pelanggaran HAM? Bila jawaban saya di sini adalah ya, karena bullying termasuk perilaku asusila, yang dimana bullying, arti dari bullying adalah melakukan mencela seseorang ataupun membuat seseorang itu tidak nyaman. Baiklah, apakah Jessica puas dengan pertanyaan itu saja hasil diskusi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari kelompok 3, silakan maju kelompok 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang bullying akan dibahas oleh Yuyun. Baiklah, inilah hasil diskusi kami, yaitu menurut pendapat kami jenis bullying yang pada artikel tentang pembulian terhadap anak dari artis Ayu Ting Ting, yaitu bullying verbal yang dilakukan dengan seperti yang kita ketahui, bullying verbal yaitu bullying yang dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan atau merendahkan. Jenis bullying verbal itu dilakukan dengan bullying dunia maya, di mana pembulian terhadap anak dari Ayu Ting Ting tersebut dilakukan di dunia maya.
Dampaknya yaitu mengingat usia anak dari artis yang bernama Ayu Ting Ting tersebut masih cukup kecil atau masih di bawah umur, mentalnya masih belum siap untuk menerima tekanan-tekanan dari luar, sehingga sangat mudah baginya untuk mengalami dampak-dampak negatif. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Senja Balkis, perwakilan dari kelompok 2. Bagaimana caranya memulihkan kembali mental seseorang yang pernah menjadi korban bullying? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara memulihkan mental dari korban bullying yaitu pertama dengan membawa, jika dampaknya terlalu besar, bisa dibawa ke psikolog atau kepada ahlinya. Lalu yang kedua, bisa dengan membangkitkan kembali rasa percaya diri. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita telah melaksanakan diskusi kelompok mengenai kasus yang telah ditayangkan tadi. Terima kasih kepada anak-anak semuanya telah menganalisis hasil dari kasus yang telah terjadi kepada anak Ayu Ting Ting. Oke, dari semua kelompok telah menyampaikan hasil analisisnya dengan baik dan berbagai macam pendapat dapat kita temui dalam diskusi ini. Nah, kemudian kita untuk lebih memahami lagi mengenai tindakan bullying, Ibu akan menampilkan PowerPoint tentang tindakan bullying. Ini adalah tindakan bullying yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap 2 orang ini. Ini adalah salah satu contoh tindakan bullying. Ya. Ini juga tindakan bullying. Pernah nggak melihat hal seperti ini? Pernah. Ini juga merupakan tindakan bullying. Nah, semoga anak-anak semuanya dijauhkan dari tindakan bullying. Kemudian agar kita bisa menjauhkan diri dari tindakan bullying, kita harus selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifatnya positif seperti itu. Nah, inilah perilaku bullying. Ini perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Nah, ini bentuk-bentuk bullying. Ada bullying fisik, ini kekerasan yang terjadi yang mengakibatkan kecelakaan pada fisik seseorang. Kemudian ada bullying verbal. Bullying verbal ini merupakan bullying yang melalui kata-kata. Misalnya kita mengejek teman kita, itu adalah salah satu contoh bullying, termasuk dalam bullying verbal. Nah, kemudian ini ada emosi, penilaian negatif kepada seseorang atau kelompok mengucilkan. Kemudian ada materi, tindakan mengambil barang orang lain. Ini juga termasuk salah satu bullying, ya. Kemudian ada elektronik atau cyber tadi yang merupakan kasus dari bullying yang terjadi kepada anak Ayu Ting Ting tadi, merupakan contoh bullying cyber bullying. Jadi bullying yang dilakukan di medsos atau media sosial. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya perilaku kekerasan atau bullying. Pertama di sini karena adanya rasa dendam. Kemudian adanya stabilitas emosi yang rendah itu. Nah, kemudian pola asuh orang tua. Nah, tindakan bullying ini juga berpengaruh terhadap pola asuh orang tua. Ya. Kemudian tradisi, ini ada namanya modeling. Nah, kemudian di sini ada dampak negatif bullying. Pertama, terganggunya fisik seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Nah, kemudian tertekannya psikis atau kejiwaan seperti takut. Ya, korban bullying merasa takut, merasa cemas, kemudian merasa tidak nyaman, kemudian merasa resah, tertekan dan gejala tekanan psikis lainnya. Ya, kemudian adanya pergaulan sosial terganggu seperti minder, ya, kurangnya rasa percaya diri, kemudian sering menyendiri, kemudian pendiam, kemudian yang keempat terganggunya prestasi belajar.
tapi nilainya jelek, konsentrasi belajarnya menjadi rendah. Oke, untuk memperjelas pemahaman kita mengenai bullying, ini Ibu akan menampilkan sebuah video yang mana video ini ada kaitannya dengan tindakan bullying tersebut. Oke, ditayangkan videonya. Mohon perhatiannya. Suka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Zaman pun berubah. Cara saat ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhir penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar. Siapa yang mau menanggapi dari tayangan video tadi? Silakan Yuyus. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil dari analisis video yang telah ditayangkan tadi, yaitu sekolah merupakan tempat di mana sering terjadinya tindakan bullying, mulai dari SMA, SMP, bahkan sering terjadi juga di sekolah dasar. Dampak yang dapat terjadi kepada korban dari perilaku bullying yaitu sering terjadinya bolos sekolah, menyendiri, dan turunnya nilai dari korban tersebut. Untuk solusinya yaitu adalah pihak sekolah dan sangat dibutuhkan peran-peran dari para guru untuk menyelesaikan masalah bullying. Terima kasih kepada anak-anak semuanya, kepada Yuyun dan Maharani telah menyampaikan hasil dari tayangan video tadi, bahwa video tadi merupakan tindakan bullying yang terjadi di sekolah. Nah, kemudian ada dampaknya, kemudian ada juga dampaknya terhadap para pelaku bullying dan dampaknya terhadap para korban bullying. Nah, anak-anak semuanya, apakah ada pertanyaan dari kegiatan kita pada hari ini? Oke, nampaknya anak-anak semuanya sudah paham mengenai apa itu bullying dan apa saja yang termasuk ke dalam tindakan ini. Kita masuk ke tahap akhir, yang mana pada tahap akhir ini Ibu akan meminta kesan dan pesan dari anak-anak semuanya, dan nanti akan ada evaluasi akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, siapa di sini akan menyampaikan pesan dan pesan untuk kegiatan kita pada hari ini? Silahkan. Diva, silakan. Pesan saya pada hari ini yaitu kita dapat memahami tentang bullying dan bisa mengenal banyak dari dampak dari bullying. Pesan saya untuk pertama kali ini adalah semoga kita bisa tidak melakukan bullying dan kita bisa melerai ataupun menasihati orang-orang yang melakukan bullying. Itu saja. Terima kasih kepada Diva dan Yuyun telah menyampaikan kesan dan pesan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan dan evaluasi akhir. Nanti Ibu jelaskan bagaimana cara pengisiannya. Instrumen evaluasi hasil, silakan anak-anak isi. Ini ada hari dan tanggalnya. Hari dan tanggalnya adalah hari dan tanggal untuk hari ini. Kemudian nama siswa itu adalah nama Anda sendiri, kemudian kelasnya 10 IPS 2. Nah, kemudian di poin A ini adalah pemahaman baru atau understanding. Jadi bagaimana pemahaman Anda tentang tindakan bullying dari kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ini. Ini ada
dari yang kita dapatkan pada hari ini. Kemudian uraikan cara agar bisa terhindar dari perilaku bullying. Nah, kemudian untuk poin B, perasaan positif. Perasaan positif di sini ini adalah bentuk item kenyataannya. Pernahkah melakukan tindakan bullying? Jika iya, di checklist iya. Jika tidak, silakan di checklist tidak. Begitu pula untuk item pernyataan selanjutnya. Nah, kemudian untuk poin C, keterampilan atau membuat rencana kegiatan atau action. Nah, di sini mari kita mencoba membuat rencana kegiatan untuk menghindari tindakan bullying dengan mengisi daftar berikut ini. Ini adalah daftar untuk kegiatan anak-anak untuk 1 minggu ke depan. Nah, untuk 1 minggu ke depan, silakan anak-anak isi dari matrik ini, ya, apa saja kegiatan anak-anak untuk menghindari tindakan bullying untuk 1 minggu ke depan. Paham? Terima kasih kepada anak-anak semuanya telah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini, yang mana pada hari ini topik yang telah kita bahas adalah topik mengenai bullying. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, karena di awal tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akhiri pula dengan doa. Silakan Diva memimpin doanya kembali. Alhamdulillah, kegiatan kita telah selesai. Terima kasih kepada anak semuanya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.